Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik pembahasan kita pada title Islam di Nusantara ya. Jadi setelah rekan-rekan tadi sudah membahas sebelumnya perkembangan dakwah di berbagai wilayah dari Asia, Afrika, Eropa, Asia sampai di Asia Tenggara. Secara khusus sekarang saya akan menyampaikan tentang Islam di Nusantara atau bagaimana dakwah masuk ke wilayah Nusantara, khususnya Indonesia. Kita akan mulai dari bagaimana kondisi Nusantara pra-Islam ya. Jadi sebelum kondisi Nusantara sebelum Islam masuk. Pada saat sebelum Islam memasuki wilayah Nusantara didominasi oleh agama Hindu, Buddha, dinamisme dan animisme. Jadi kondisi keberagaman pada masa itu sebenarnya sudah cukup dinamis ya. Jadi yang awal sekali tentu adalah animisme dan dinamisme ya. Jadi kepercayaan terhadap roh-roh. Baru kemudian setelah itu Hindu masuk, disusul oleh agama Buddha. Jadi 4 agama ini yang kemudian dominan pada saat Islam masuk ke Nusantara. Ada sedikit penyebaran Kristen, tetapi itu setelah datangnya orang-orang Spanyol dan Portugis ya. Sebelum itu lebih awal datang Islam. Pada saat Islam datang, terutama yang resmi disebut sebagai proses penyebaran Islam oleh Wali Songo, kekuatan politik yang dominan pada masa itu adalah satu Sriwijaya, Tarumanegara, Singasari dan Kutai ya. Jadi Sriwijaya di Sumatera, Tarumanegara dan Kutai di Kalimantan, lalu kemudian Singasari di Jawa ya. Jadi itu yang penguasa besar Nusantara pada masa itu. Kenapa kok tidak disebut Majapahit? Ya, Majapahit itu setelah Singasari ya, awal Islam masuk itu sebenarnya pada masa Singasari ya. Terutama Islam masuk di Samudra Pasai itu masih dalam masa kekuasaan Singasari. Tetapi Islam masuk ke Jawa memang belakangan pada masa akhir-akhir kerajaan Majapahit. Nah, pada masa itu sebagian besar masyarakat Nusantara itu pekerjaan utamanya adalah petani, pedagang, dan nelayan. Jadi pekerjaan yang dominan pada masa itu 3 hal itu: petani, pedagang, dan nelayan. Dan sebagian besar kerajaan Nusantara itu dikenal memiliki armada laut yang kuat. Jadi walaupun beberapa kerajaan itu berada di tengah pulau, seperti Singosari umpamanya, itu ya tidak di pantai seperti halnya Sriwijaya. Jadi kalau Sriwijaya itu memang dikenal sebagai kerajaan bahari. Tapi kalau seperti Singosari dia letaknya agak di dalam ya, di sekitar wilayah Malang kalau sekarang. Walaupun mereka ada di pedalaman, tetapi mereka dikenal memiliki armada laut yang kuat. Sehingga mereka bisa menjelajah berbagai pulau. Dan Singasari merupakan salah satu kerajaan yang memulai proses untuk menyatukan Nusantara ya. Jadi ada kalau kita baca sejarah Singasari di akhir-akhir kekuasaan Sri Kertajaya, dia mengirim ekspedisi Pemelayu namanya. Jadi itu adalah ekspedisi pasukannya untuk satu bisa jadi menjalin kerjasama dengan kerajaan lain, atau jika ada yang menentang itu langsung menaklukkan kerajaan. Jadi ekspedisi ini datang ke Kalimantan dan Sumatera, lalu kemudian muncul persahabatan antara kerajaan
Sriwijaya dengan Singasari ya. Ada ekspedisi pemelayu istilahnya. Jadi hampir sebagian besar kerajaan pada masa itu memiliki armada tempur yang cukup kuat untuk bisa memperluas kekuasaannya antar pulau ya. Nah, kapan kemudian Islam masuk ke Nusantara? Ada beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli sejarah tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Tetapi yang umum itu ada 3 teori. Pertama adalah teori Mekah. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang musafir Mekah sejak abad ke-7. Jadi yang membawanya adalah para pedagang atau musafir yang berasal dari Mekah sejak abad ke-7. Ini agak awal ya, Kenapa? Karena pernah ditemukan satu makam di Kerajaan Barus ya. Barus itu di Sumatera bagian utara ya. Dimana di situ disebutkan makam tersebut adalah milik seorang saudagar dari Arab Saudi yang bertanggal sekitar tahun 700 Masehi. Jadi itu sekitar awal-awal penyebaran dakwah Islam di Mekah. Jadi masih pada zaman sahabat Khulafaur Rasyidin ya. Jadi pada masa itu sudah ada sebenarnya 1-2 delegasi saudagar yang berasal dari Mekah yang tidak menyebarkan Islam sebenarnya, tetapi berdagang dan terdampar di Kerajaan Barus, meninggal di sana lalu kemudian dikuburkan. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa jika telah terjadi interaksi antara orang Muslim ya dengan masyarakat sekitar, tentu sedikit banyak terjadi penyebaran Islam walaupun tidak terlalu luas. Nah, ini teori yang berdasarkan adanya makam di Kesultanan Barus ya, di utara Pulau Sumatera bagian barat ya, bukan utara, Sumatera bagian barat. Lalu yang kedua, teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13. Ini yang kemudian lebih banyak dominan diyakini orang ya. Kenapa? Karena ini berdasarkan masuknya para pedagang ke wilayah Nusantara dari arah Selat Malaka ya. Karena Selat Malaka itu dikenal sebagai wilayah apa istilahnya ya, jadi wilayah transit para pedagang untuk masuk ke wilayah Nusantara. Jadi sebelum mereka masuk wilayah Nusantara, mereka berhenti dulu di Selat Malaka. Nah, terjadi akulturasi budaya di sana, terutama di beberapa bandar-bandar besar. Jadi di Singapura, di Malaysia, dan salah satunya di Samudra Pasai yang kemudian menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di Nusantara pada masa itu ya. Itu yang teori kedua. Jadi yang membawa itu adalah para pedagang Gujarat. Yang ketiga ini teori Cina ya. Teori Cina ini menyebut bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang Cina. Dan itu sudah terjadi sejak abad ke-7. Kenapa teori ini muncul? Teori ini muncul karena berdasarkan fakta bahwa salah satu jalur perdagangan dunia pada masa itu yang dikenal dengan istilah jalur sutra itu melewati semenanjung Melaya. Jadi kalau dilihat di peta, orang itu dari Cina akan pergi ke barat, dalam hal ini wilayah Arab. Itu dalam proses perjalanan dari Cina ke wilayah barat itu melewati Selat Malaka sebagai lokasi transitnya. Jadi hampir seperti teori Gujarat,
Hanya saja pembawanya adalah orang-orang Cina. Dan itu sudah terjadi pada masa abad ke-7. Karena proses komunikasi dunia Arab dengan dunia luar itu sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Nabi menyebarkan agama Islam, orang Cina itu sudah berinteraksi dengan orang-orang Arab dalam proses perdagangan. Maka tidak heran kemudian Nabi itu pernah menyampaikan bahwa tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, karena pada masa itu Cina merupakan salah satu pusat kebudayaan ya. Jadi dari sana kemudian banyak muncul teknologi-teknologi dan perkembangan peradaban Cina cukup pesat. Sehingga menurut Nabi penting bagi kita untuk belajar dalam hal perkembangan kebudayaan, salah satunya dari Cina. Itu membuktikan bahwa memang terjadi interaksi antara orang Arab dengan orang Cina pada masa Nabi dan setelahnya. Teori-teori yang sudah disampaikan oleh para ahli sejarah mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara itu mengemukakan satu hal yang sama, bahwa Islam itu masuk ke wilayah Nusantara lewat perdagangan, lewat perkawinan dan pembebasan budak. Jadi tidak ditemukan sejarah yang menyebutkan bahwa Islam disebarkan dengan peperangan. Jadi Islam itu datang dan dikembangkan di wilayah Nusantara lewat proses damai, perdagangan, perkawinan, dan pembebasan budak. Itu ya. Nah, di mana kemudian Islam mulai berkembang? Islam mulai berkembang biasanya hampir di seluruh wilayah di Nusantara, itu dari wilayah pelabuhan. Ini kita bisa lihat dari di Selat Malaka, itu di Pasai dan Aceh Utara, itu juga di pelabuhan. Sementara di Barus itu daerah pantai barat, di wilayah Sumatera Barat ya, Sumatera bagian barat di Barus. Kalau di Jawa Timur terutama, itu juga di pelabuhan di Gresik dan Surabaya. Sedangkan untuk wilayah barat Pulau Jawa itu di Cirebon dan Banten. Untuk di Kalimantan itu juga berkembang di wilayah pesisir ya, seperti di Kalimantan Selatan di Banjar dan di Kutai Kartanegara, itu di pesisir di Kalimantan Timur. Jadi memang mulainya berkembangnya itu dari wilayah pesisir, wilayah yang banyak berinteraksi dengan para pedagang. Karena memang sebagian besar penyebar agama Islam pada masa itu, selain mereka menjadi dai, mereka juga melakukan proses perdagangan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, bagaimana perkembangan dakwahnya di berbagai wilayah di Nusantara. Kita mulai dari Sumatera. Di Sumatera itu dominan agamanya Hindu pada masa kedatangan Islam. Masuk sekitar abad ke-7 Masehi, seperti yang disinggung tadi di Kesultanan Barus, menurut satu sumber yang lain dari wilayah Samudra Pasai. Islam berkembang lewat perdagangan dan perkawinan. Jadi pedagang datang, mereka berdagang, tinggal di sebuah wilayah di Sumatera, di sebagian besar wilayah di mana mereka menyebarkan dakwah itu, mereka datang sebagai pedagang, berinteraksi dengan masyarakat lokal, lalu kemudian terjadi interaksi dan perkawinan. Dari perkawinan itu kemudian berkembang menjadi proses getuk tular ya, dakwahnya getuk tular ke satu orang sehingga menjadi komunitas. Nah, kalau di sejarah Islam kita mengenal Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Sebenarnya ada yang lebih tua dari Samudra Pasai. Jadi sebelum Samudra Pasai itu sebenarnya ada kerajaan Perlak namanya. Jadi di Sumatera itu ada kerajaan yang lebih tua dari Samudra Pasai, namanya Kerajaan Perlak, dan itu merupakan kerajaan yang resmi sebagai kerajaan Islam sebelum Samudra Pasai, walaupun tidak terlalu besar ya. Samudra Pasai itu dikenal sebagai kerajaan Islam pertama yang besar ya. Padahal sebenarnya kalau dibaca lagi, sebelum Samudra Pasai itu ada kerajaan Perlak. Nah, setelah kerajaan Perlak baru kemudian muncul Samudra Pasai, Kesultanan Barus, Delhi, Aceh,
Palembang, Pagaruyung, dan lain sebagainya. Itu perkembangan selanjutnya dari dakwah Islam di Sumatera. Untuk di Jawa, Islam masuk ke Jawa itu pada abad ke-10 Hijriah. Abad ke-10 Hijriah. Dan mulai berkembang pesat itu sejak masanya Wali Songo. Jadi dakwah Wali Songo itu merupakan titik penyebaran Islam secara masif ya, karena dakwahnya dilakukan secara terorganisir oleh beberapa orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi, saling membagi tugas untuk menyampaikan dakwah Islam di berbagai wilayah di Jawa. Nah, istilah Wali Songo itu sebenarnya dicetuskan oleh para sejarawan pada masa ini. Pada masa Wali Songo sendiri mereka tidak kenal dengan istilah Wali Songo. Jadi kalau ada yang mengatakan Wali Songo itu walinya 9, ya dari satu nama ya 9. Tapi sebenarnya ke-9 orang itu tidak pernah bertemu bersama-sama karena mereka berbeda usia. Jadi kalau kalian pernah lihat film di mana ada rapat Wali Songo, kemudian hadir semua 9 orang, itu fiktif ya, karena Syekh Maulana Malik Ibrahim itu sudah meninggal pada masa Sunan Kalijaga menjadi wali. Jadi tidak pernah ketemu sebenarnya antara yang sangat senior, yang paling tua, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu tidak pernah ketemu dengan Sunan Bonang pokoknya ya, karena itu berbeda generasi. Jadi kalau kalian lihat film kemudian ada mereka ketemu, itu fiktif sebenarnya. Dan jumlahnya itu tidak 9 betul-betul 9. Jadi pada masanya itu ya tidak kemudian 9-nya itu hidup bersamaan. Dan jumlahnya banyak, lebih dari 9. Jadi orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Jawa itu kemudian disebut sebagai Wali Songo. Walaupun kemudian para sejarawan masa kini menetapkan yang disebut Wali Songo itu mereka yang betul-betul mengawali proses penyebaran dakwah di wilayah tersebut. Nah, Wali Songo itu mengembangkan model dakwah, satu akulturasi budaya, perkawinan antar budaya, lalu kemudian pendidikan di pesantren. Walaupun sebenarnya di Nusantara pendidikan pesantren yang dibangun oleh Wali Songo itu ya terinspirasi dari berbagai model pendidikan di Sumatera sebenarnya. Jadi model pesantren yang di Jawa itu sebenarnya tidak betul-betul merupakan pendidikan pesantren paling tua. Jadi itu juga mengadopsi pola sistem dayah di Sumatera. Dan itu sudah dikembangkan lebih awal oleh penyebar Islam di Sumatera. Selain itu ada juga proses dakwah model struktural dengan mendirikan kerajaan yang kita kenal kemudian dengan kerajaan Demak di Jawa ya. Dan itu juga bukan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Jadi dia hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para pendakwah di Sumatera dengan mendirikan kerajaan di berbagai wilayah di Sumatera. Nah, kegiatan dakwah Wali Songo di Jawa itu terpusat di 3 daerah. Satu di Jawa Timur, dalam hal ini Surabaya, Gresik, Lamongan, itu pusat wilayahnya. Sedangkan di Jawa Tengah itu di Demak, Kudus, dan Muria. Untuk yang di Jawa Barat itu terpusat di Cirebon. Jadi di Jawa Timur 3 wilayah, di Jawa Tengah 3 wilayah, dan di Jawa Barat ada 1 wilayah. Dari 3 wilayah ini kemudian karena penduduk Jawa itu cukup padat ya ketimbang wilayah-wilayah yang lain, dengan suksesnya penyebaran Islam di Jawa itu menyebabkan kemudian komunitas Muslim menjadi mayoritas. Sejak zaman akhir-akhir kerajaan Majapahit lalu dilanjutkan oleh Demak, itu masyarakat Muslim merupakan masyarakat mayoritas di Jawa hingga sekarang. Untuk di Kalimantan, pertama kali masuk di kerajaan Banjar ya, dengan masuk Islamnya Pangeran Samudra atau Raja Suryansah di kerajaan Banjar. Nah, Raja Suryansah itu sebenarnya diislamkan oleh dai yang diutus oleh Sultan Demak.
lalu kemudian menjadi berkembang lebih pesat saat kepulangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari belajar di Mekah, lalu kemudian mendirikan pesantren dalam pagar. Nah, sebagian besar dai-dai di Kalimantan yang kemudian mengislamkan berbagai wilayah seperti di Kutai Kartanegara, lalu kemudian Kesultanan Pontianak, dan beberapa kerajaan Islam yang lainnya, itu sebenarnya merupakan alumni dari pesantren dalam pagar yang masih eksis sampai sekarang. Jadi pesantren yang didirikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sekarang masih bisa ditemukan di wilayah Martapura. Nama pesantrennya itu pesantren dalam pagar, dan itu tua sekali ya sebagai sebuah pesantren. Itu kalau yang di Kalimantan. Sedangkan yang di Sulawesi, Islam masuk ke sana pada abad ke-16 pada saat Raja Goa ke-10 di Sulawesi Selatan di Makassar. Raja Goa Talo ini masuk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi. Sejak itu kemudian Islam menjadi agama resmi kerajaan Goa dan secara masif diajarkan kepada seluruh masyarakat. Dari sana kemudian berkembang kerajaan-kerajaan lain di berbagai wilayah di Sulawesi. Jadi pencetus utamanya itu dari kerajaan Goa. Agak berbeda dengan Jawa yang dimulai dengan dakwah secara kultural. Untuk di Sulawesi, pola dakwah utamanya itu adalah secara struktural. Jadi kerajaan Goa mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi dan bukan mewajibkan sih sebenarnya, tetapi kemudian menghimbau masyarakat untuk memeluk agama Islam juga, sehingga cukup masif perkembangannya di wilayah Sumatera, terutama di bagian selatan. Sementara di agak ke timur, di wilayah Maluku, yang pertama kali menjadi kerajaan Islam itu adalah kerajaan Ternate pada pertengahan abad ke-15. Tetapi sudah ada sebenarnya proses penyebaran Islam dilakukan oleh saudagar Arab dan Ujarat pada sejak abad ke-13. Nah, Ternate sebagai sebuah kerajaan Islam itu pada masa itu membangun aliansi dengan kerajaan Islam yang lain yang di Aceh dan di Demak. Untuk apa? Untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman kerajaan Spanyol yang sudah mulai masuk ke wilayah Nusantara. Jadi Ternate ini menjalin kerjasama untuk memproteksi wilayahnya dari ancaman kaum penjelajah Spanyol ya. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah, kerajaan Ternate ini meliputi wilayah Sulawesi Tengah, Filipina Selatan, sampai ke wilayah Nusa Tenggara bagian selatan. Jadi cukup luas sebenarnya kalau dilihat di peta. Itu dia menguasai wilayah sampai ke Sulawesi Tengah, Filipina Selatan yang sekarang menjadi sengketa antara bangsa Moro ya, yang bersengketa antara bangsa Moro dengan pemerintah Filipina Selatan. Itu sebenarnya dulu adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Jadi mereka mewarisi Islam itu dari sejak zaman Kesultanan Ternate sampai sekarang masih ada dan masih berkembang menjadi salah satu komunitas muslim terbesar di Filipina. Nah, dakwah yang dikembangkan pada masa itu secara struktural dengan pemberlakuan undang-undang syariah sebagai hukum negara di wilayah Ternate. Selanjutnya di Nusa Tenggara, Islam dibawa oleh Sunan Parapen atau Pangeran Parapen. Ini juga sebenarnya bagian dari Wali Songo, tetapi dia tidak berdakwah di wilayah Jawa. Dia diutus oleh Sunan Giri. Jadi Sunan Giri mengutus putranya namanya Pangeran Parapen atau Sunan Parapen untuk menyebarkan dakwah di Bali dan Nusa Tenggara. Jadi dari Pulau Lombok, Islam kemudian berkembang ke Sumbawa hingga ke Bima. Nah, proses islamisasinya dengan model struktural, ada juga yang kemudian kultural. Nah, selain dibawa oleh Sunan Parapen,
beliau juga mengajarkan dan mengembangkan modal pesantren di sana. Dari situlah kemudian berkembang para tuan guru di pesantren-pesantren. Jadi ada banyak berkembang pesantren di wilayah Nusa Tenggara baik itu di barat maupun di timur, Pulau Bima, Sumbawa, dan yang dikenal di sana adalah istilah tuan guru. Jadi tidak kiai atau ustadz, yang dikenal dengan istilah tuan guru. Maka sampai sekarang juga jarang sekali kita mendengar istilah kiai kalau di wilayah Nusa Tenggara ya. Yang dikenal di sana adalah tuan guru. Jadi yang pernah sangat terkenal itu kan Tuan Guru Bajang. Pada masa pemilu kemarin digadang-gadang menjadi wakil presiden toh. Jadi istilah tuan guru itu sudah muncul sejak lama, sejak masa awal-awal penyebaran Islam di wilayah Nusa Tenggara. Nah, hanya saja memang di bagian timur, Nusa Tenggara Timur, itu menjadi agak terbelakang proses penyebaran dakwahnya karena wilayah tersebut kemudian dikuasai oleh Portugis ya. Sampai sekarang kemudian Nusa Tenggara Timur itu dominan masyarakatnya beragama non-muslim, hanya sebagian kecil yang kemudian menganut ajaran Islam. Sedangkan untuk wilayah di bagian barat, Nusa Tenggara Barat, itu masih dominan beragama Islam, terutama di wilayah Kepulauan Lombok, Sumbawa, sampai ke Bima. Terakhir kita bicara tentang bagaimana dakwah di wilayah Papua. Sebenarnya sudah cukup lama ya, sejak abad 15 Islam itu masuk di wilayah Papua, terutama di wilayah Fak-Fak, dibawa oleh para saudagar Arab, para pedagang Arab. Nah, sebagian besar wilayah penyebaran Islam itu sebenarnya berada di bawah koordinasi Kesultanan Bacan ya. Jadi Kesultanan Bacan itu salah satu kesultanan Islam yang menjadikan Islam sebagai agama resmi. Walaupun sudah ada agama resmi oleh negara yang ditetapkan oleh Kesultanan Bacan, tetapi kemudian proses penyebarannya tidak secara struktural. Jadi Kesultanan Bacan ini walaupun sudah beragama Islam, mereka tidak menetapkan syariat Islam sebagai hukum negara. Nah, walaupun sudah ada kesultanan yang beragama Islam, tetapi karena luasnya wilayah serta beratnya medan, itu penyebaran Islam di wilayah Papua cukup lambat karena memang interaksi antara suku lokal dengan para pendakwah cukup minim, sehingga kemudian sampai sekarang pun penyebaran agama Islam di wilayah Papua tidak bisa dikatakan masif seperti di wilayah yang lainnya, tetapi tetap ada proses penyebaran itu, tetapi memang lambat karena memang sejak masa lalu pun itu proses penyebarannya agak susah karena wilayahnya yang luas dan masyarakat lokalnya yang terisolasi, interaksinya cukup jarang dengan masyarakat luar, sehingga memang menyulitkan proses dakwah di wilayah Papua. Oke, setelah perkembangan di berbagai wilayah tersebut, kita akan masuk pada dakwah sebelum pra-kemerdekaan, terutama pada masa-masa penjajahan Belanda. Sebagian besar proses dakwah pada masa penjajahan itu dominan dengan dakwah kultural. Jadi karena pada masa itu kerajaan-kerajaan Muslim sudah terikat dengan kerjasama dengan penjajah Belanda, seperti kerajaan Mataram yang kita kenal, lalu kemudian Yogyakarta dan beberapa kesultanan pada masa penjajahan Belanda itu banyak mengikat perjanjian dengan Belanda, dan hal tersebut memunculkan ketidakpuasan oleh banyak masyarakat dan para ulama, sehingga kita bisa kemudian melihat dalam sejarah terjadi beberapa peperangan, pemberontakan yang dimotori oleh
para ulama. Ada juga sih sebenarnya yang kemudian dimotori oleh kerajaan Islam, seperti di Aceh yang kemudian menjadi perang Aceh. Di Banjarmasin juga pernah terjadi perang Banjar. Kalau di Jawa ada perang Diponegoro, di Sumatera ada perang Paderi. Itu semua rata-rata adalah proses pemberontakan yang dimotori oleh para ulama yang merasa tidak senang dengan proses penjajahan. Ada kondisi umum yang terjadi pada masa itu. Dakwah pada masa itu sangat terbatas, terutama pada akses informasi, karena memang politik di masa itu dikuasai oleh penjajah, dan penjajah Belanda itu menerapkan politik divide et impera. Jadi kita sudah mengenal istilah ini, politik pecah belah. Itu yang juga yang menyebabkan kemudian ada banyak penguasa muslim, penguasa kerajaan Islam yang kemudian saling berebut kekuasaan. Itu salah satu hasil dari politik pecah belah yang dilaksanakan oleh penjajah Belanda. Menjelang kemerdekaan, kita bisa melihat ada beberapa perkembangan dengan berdirinya beberapa organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah, terutama pada akhir atau awal-awal abad ke-19. Lalu muncul juga Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang kemudian menjadi salah satu gerbong cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia pada masa transisi kemerdekaan. Lalu juga muncul Persatuan Islam. Setelah kita merdeka, kemudian perkembangan dakwah cukup pesat, terutama dengan munculnya beberapa gerakan untuk memperjuangkan Islam secara struktural. Jadi umpamanya dalam naskah proklamasi kita pernah mendengar istilah Piagam Jakarta yang di situ tertulis bahwa sebenarnya Pancasila kita itu salah satunya menyebutkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, walaupun kemudian itu berubah ya. Itu salah satu cara usaha para ulama pada masa itu untuk menjadikan Islam sebagai salah satu ajaran yang harus diamalkan oleh umat Islam ya, walaupun kemudian diprotes oleh banyak orang dan akhirnya menjadi Pancasila seperti yang kita ketahui saat ini. Kalian bisa cari sejarahnya tentang Piagam Jakarta dan Pancasila ya, bisa dicari dan dibaca. Dalam perkembangannya pada masa pemerintahan Soekarno pernah muncul ada Nasakom ya, Nasional, Agama, dan Komunis, di mana pada masa itu Presiden Soekarno ingin mengumpulkan 3 golongan, 1 nasionalis, 2 agamis, dan 3 komunis dalam sebuah wadah yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa ya. Tetapi kemudian yang dominan ternyata adalah komunis, dan kita kemudian mengenal tragedi pemberontakan PKI ya, 1948 dan 1965. Beberapa organisasi dakwah pasca kemerdekaan yang pernah muncul, pertama Partai Masyumi. Jadi itu partai terbesar pada masanya ya, dan pernah memenangi pemilu pada pemilu perdana tahun 1953. Lalu juga pernah muncul Dewan Dakwah Islamiyah yang sekarang kemudian masih eksis ya, itu sudah sejak lama sebenarnya berdiri. Ada juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, ada juga ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, lalu juga Dewan Masjid Indonesia. Ini adalah beberapa organisasi dakwah yang berkembang sebagai respon terhadap berbagai permasalahan umat. Ya, tetapi memang untuk partai Muslim
itu Partai Umat Islam, itu berakhir dengan dibubarkannya Partai Masyumi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Ya, dia dibubarkan bersamaan dengan sebelum pemberontakan PKI. Setelah itu kemudian Partai Umat Islam terpecah, dan kekuatan politik umat Islam terpecah, dan baru kemudian muncul lagi itu pada masa reformasi ya. Jadi muncul kemudian beberapa partai-partai berasaskan Islam itu pada masa reformasi. Dahulu kita pernah berjaya pada masa Orde Lama dengan Partai Masyumi. Nah, secara umum kalau kita lihat kemudian pola dakwah di Nusantara itu dominan, kalau kita baca dalam sejarah, itu lewat model perdagangan, lewat pendidikan, lewat pesantren itu, lalu kemudian ada juga lewat politik dengan pendirian berbagai kerajaan, ada juga dakwah lisan, seni dan budaya. Beberapa sunan itu mengembangkan dakwah lewat model budaya. Lalu juga ada model tasawuf. Model tasawuf itu ada model penyebaran dakwah Islam lewat jalur-jalur penyebaran ajaran-ajaran tasawuf yang banyak diminati oleh masyarakat pada masa itu. Jadi sebagian besar pola dakwah di Nusantara itu dominan di perdagangan, pendidikan, politik, dakwah lisan, seni budaya, dan tasawuf. Dan kita bisa masih melihat sampai sekarang bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia itu merupakan mereka yang terlahir sebagai umat Islam dan mewarisi Islam ya dari orang tuanya, dan itu merupakan buah dari proses penyebaran dakwah yang cukup panjang dari generasi ke generasi di masa lalu. Dan kita berharap ke depan dengan kondisi yang ada ini kita bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Islam, tidak hanya mewarisi Islam sebagai ajaran agama dari orang tua, tetapi juga memahaminya sebagai ajaran Islam yang kita anut dan kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa sampaikan terkait dengan dakwah di Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.